Kok jarang main lagi? Film terbitan tahun 2009 ini adalah salah satu film yang sering kita tonton secara berulang. Namun saya akan rangkum kembali menjadi alur cerita di channel ini. Ini adalah kisah sekelompok pemuda yang demen kali nyari keributan, atau bisa dibilang mereka adalah preman di kampungnya. Mereka terdiri dari 5 anggota sahabat, ialah Ale, Jarot, Sada, Jago, dan Lukman. Senang dan galau mereka lalui bersama-sama, sampai pada akhirnya terjadi badai konflik yang membuat semuanya kacau balau. Film diawali dengan isengnya Ale yang memukul salah seorang pemuda secara tiba-tiba. Di tengah pelarian itu, Jarot terpisah dan tanpa sengaja berpapasan dengan rumahnya Ale. Bukannya sembunyi, ia malah asik godain Aisyah, adiknya Ale. Saat sedang asik, ia malah ketahuan. Jarot berhasil menggiring mereka masuk ke jalan buntu, di mana Ale beserta kawannya dan dibantu Fatir siap menunggu kedatangannya untuk menghabisi para musuh. Fatir ini adalah pemuda yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Ia punya riwayat kesulitan bicara alias bisu. Karena kekurangan yang Fatir punya, ia kerap mendapati bulian dari orang sekitar, termasuk dari kelompoknya Ale. Namun, cuma Jarot satu-satunya yang peduli dengannya. Di suatu hari, terjadi tawuran besar antara pemuda dari kampungnya Ale sama pemuda dari kampung seberang. Sebelum tawuran itu semakin seru, polisi datang tepat waktu untuk membubarkan para aksi tawuran dan menangkap para pemuda nakal ini. Beralih di dalam studio foto, Ale and the Gang berniat mengabadikan momen persahabatan ini supaya bisa dikenang di kemudian hari. Kisah kemudian berlanjut diadakannya pertandingan MMA yang berkedok sepak bola. Duel diperparah ketika Ale berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Ternyata musuh sudah siap akan kerusuhan ini dengan menyiapkan senjata tajam untuk menikam Ale. Jarot yang menyadari bahwa Ale dalam bahaya, ia lantas bergegas menyelamatkannya. Namun, tanpa sengaja Jarot malah membunuhnya. Setelah kejadian itu, akhirnya Jarot digiring polisi. Keempat sahabatnya hanya bisa diam dan tertunduk lesu, dan tak mau terlibat dari permasalahan ini. Baru saja tiba di dalam rutan, Jarot tiba-tiba disuguhi kepalan demi kepalan oleh para napi senior. Dipimpin oleh napi terkuat saat itu, ia bernama Bambang. Dibantu dengan anak buahnya, Jarot dibikin tak berdaya. Hari demi hari, Jarot kerap kali mendapati kekerasan yang dilakukan oleh Bambang dan para anak buahnya. Semua itu karena Jarot tak mau tunduk kepadanya. Setelah sekian lama di dalam rutan, Jarot tak pernah sedikit pun dijenguk oleh temannya dan keluarganya. Sementara itu, di sisi lain, Ale beserta ketiga sahabatnya kini menjadi preman penguasa pasar. Jarot mulai sadar bahwa ia tak lagi dipedulikan. Daripada terus-terusan meratapi kesedihan, kini Jarot mencoba bangkit dan lebih fokus melatih diri. Setelah sekian tahun dibully, akhirnya Jarot mampu menumbangkan beberapa anak buah Bambang dan para tahanan yang lain kena mental dibuatnya. Sehingga semula anak buah Bambang yang patuh kini beralih tuan.
Sementara di kampung, Ale beserta sahabatnya tak sengaja memergoki para remaja sedang transaksi narkoboy. Dan diduga geng besar yang bernama Naga Hitam yang mengedarkan barang haram ke kampung itu. Sadar bahwa Naga Hitam terlalu kuat dan besar, Ale dan para sahabatnya merekrut banyak pasukan untuk mengamankan kampung dari para penyusup Naga Hitam. Saat Fatir ingin bergabung, ajakan itu malah dijadikan bahan tertawaan dan hinaan yang dianggap Fatir hanya akan menjadi beban. Saat pulang ke rumah, Fatir mendapati neneknya sudah meninggal. Setelah anggota keluarga satu-satunya tiada, ditambah di kampung tersebut tidak ada yang peduli dengannya, Fatir kemudian menempuh jalan baru dan memilih merantau. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Jarot bisa kembali menghirup udara bebas. Bukan keluarganya, apalagi sahabatnya, suatu kejutan tatkala Fatir dengan tampilan barunya justru yang malah menjemput Jarot. Setelah resmi menjadi anggota baru Naga Hitam, Jarot dihadapi dengan suasana yang lebih beradrenalin, di mana Jarot dituntut harus lebih berber lagi dan juga kejam demi keutuhan dan bisnis Naga Hitam berjalan lancar. Saat sedang jalan-jalan, Jarot tak sengaja bertemu dengan Aisyah, sang pujaan hati. Sementara itu, saat Ale, Lukman, dan Sadat sedang main ular tangga, tiba-tiba Jago datang memberi kabar yang gak enak didengar. Pasalnya, Jarot selaku sahabatnya dulu kini menjadi anggota geng Naga Hitam. Singkat cerita, malam pun tiba. Jarot mendatangi festival wahana untuk memenuhi perjanjian kencan dengan Aisyah. Di tengah perbincangan itu, Aisyah berpesan kepada Jarot untuk segera pulang ke kampung halaman. Namun, permintaan itu hanya dibalas senyuman sama Jarot. Suatu ketika, diadakannya perayaan pesta ulang tahun emaknya si bos besar. Si bos besar mendatangi Jarot yang tengah duduk sendiri dan memuji atas kinerjanya selama ini. Di keesokan hari, Jarot bersama para rekan kerjanya mendatangi sekelompok remaja yang berasal dari kampungnya Ale. Kemudian, Jarot menawarkan narkoboy kepada mereka dan memberikannya secara gratis. Namun, setelahnya mereka harus tahu di mana ia harus mencari barang tersebut pada siapa. Singkat waktu, si bos besar bersama anak buahnya mendatangi sebuah klub malam langganan. Namun, hal mengejutkan di klub ini setelah mengetahui ternyata adiknya Jarot, yaitu Yani, bekerja di tempat yang tak baik ini. Beralih di basecampnya kelompok Ale, Sadat dan Jago dibuat keheranan melihat Lukman datang sambil marah-marah sedang membawa adiknya dalam kondisi sakau. Ketika ditanya selama ini mengonsumsi narkoboy itu dari mana, sontak Lukman pun kesal sekaligus kecewa karena selama ini Jarot yang mengedarkan barang haram itu pada remaja di kampung ini. Dan akhirnya adik Lukman sendirilah yang jadi korbannya. Bertahun-tahun tak pulang ke rumah membuat Jarot sangat rindu dan memutuskan pulang ke rumah secara diam-diam. Jarot disambut secara haru oleh ibu dan adiknya, namun tidak dengan bapaknya yang masih saja kesal dengan Jarot. Namun kabar kepulangan Jarot telah diketahui oleh Ale. Beruntungnya Jarot diberitahu oleh Aisyah duluan sebelum adanya kedatangan Ale. Lantas Jarot segera melarikan diri dan dibantu oleh Fatir yang dari tadi membuntuti Jarot tanpa sepengetahuannya.
Keesokan harinya, adik Lukman ditemukan meninggal dalam kondisi mulut berbusa karena efek dari narkoboy pemberian Jarot. Tak terima, Lukman segera menuntut balas. Namun ia malah mati duluan ditembak Fatir. Berduka atas kehilangan salah satu sahabatnya, Sada dan Jago melakukan aksi balas dendam dengan memperkaos Yani adiknya Jarot. Kelakuan Sada dan Jago ini harus dibayar mahal setelah mereka berhasil ditangkap Jarot. Sekian lama menjalani hubungan secara sembunyi-sembunyi dengan adiknya Ale berhasil tahu setelah tanpa sengaja melihat panggilan masuk atas nama Jarot dari HP milik Aisyah. Di dalam hotel, Jarot telah dikepung oleh Ale dan kelompoknya. Namun lagi-lagi atas bantuan Fatir, Jarot berhasil meloloskan diri. Setelah sampai di markas, Jarot benar-benar disidang habis-habisan oleh para rekannya yang kesal karena ulah Jarot. Teramat kesal dengan geng naga hitam, kelompok Ale mulai berani meneror markas naga hitam dengan meledakkan mobil yang tengah terparkir di halaman depan markas. Bos besar murka dengan anak buahnya karena tak becus mengurus preman kampung. Bos besar semakin kesal tatkala salah satu anak buah kesayangannya tewas dihabisi salah satu anak buah Ale. Tak hanya bos besar saja yang kesal, Alex pun menjadi sangat kesal karena sikap egois Jarot yang justru membahayakan rekan dan bisnisnya. Terlalu cinta dengan Jarot, Aisyah selaku adiknya Ale rela meninggalkan keluarganya demi bisa membangun keluarga baru dengan Jarot. Sadar akan posisinya saat ini, Jarot memilih putus hubungan asmaranya dengan Aisyah dengan alasan keselamatan mereka berdua. Tanpa sepengetahuan Jarot, saat ini Aisyah sedang mengandung anak dari Jarot. Naas bagi Aisyah, setelah ditinggal Jarot, ia didatangi oleh Fatir. Adanya rasa keterikatan dan banyaknya konflik yang terjadi dengan wilayahnya kampung Ale, Jarot secara sepihak membuat aturannya sendiri untuk tidak mengusik wilayah seberang. Namun Fatir tak terima karena wilayah tersebut adalah aset berharga bagi naga hitam. Dan imbasnya, semua petinggi naga hitam jadi kebingungan atas permasalahan ini. Baru saja sedang berduka, Ale tiba-tiba dihubungi Jarot untuk melakukan pertemuan. Ale kesal kepada Jarot dan menuduh Jarot telah membunuh semua sahabatnya. Namun Jarot memberi pembelaan bahwa sebenarnya sahabat-sahabatnya lah yang menginginkan Jarot mati. Selain itu, Jarot juga mempertanyakan keberadaan sahabat-sahabatnya selama ia di penjara, yang katanya akan setia sampai mati. Muak dengan semua drama yang dibuat Jarot, Fatir datang untuk membunuh Jarot karena dianggap hanya menjadi beban bagi dirinya dan juga naga hitam. Film diakhiri dengan kemunculan Bara adiknya Ale dan bocil-bocil lain sebagai penerus serigala berikutnya.